Kami dari kelompok 3, pada bagian ini kami akan menjelaskan rangkaian RLC. Nah, sebelum kami menjelaskan apa itu rangkaian RLC, jangan lupa di-subscribe ya. Pengertian rangkaian RLC. Secara singkat, rangkaian RLC adalah suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari baterai, komponen resistif atau resistor, komponen induktif atau induktor, dan komponen kapasitif atau kapasitor yang disusun dalam satu loop penuh rangkaian. Analisis rangkaian RLC. Rangkaian RLC dapat dianalisis berdasarkan arus yang masuk pada rangkaian, sehingga dapat dibedakan menjadi resistor, induktor, dan kapasitor. Arus AC pada resistor. Besarnya arus AC yang melewati resistor sebanding dengan besarnya tegangan yang dihasilkan dengan rumus VR sama dengan IR. Diartikan bahwa arus yang masuk ke dalam resistor akan sebanding dengan besar tegangan yang dihasilkan melewati resistor, sehingga tegangan dan arus sefase. Grafiknya dapat berupa sinusoidal dan juga dinyatakan dalam bentuk diagram fasor. Arus AC pada kapasitor. Pada saat arus AC melalui kapasitor, maka akan menghasilkan tegangan. Berikut rumus tegangan. Semakin besar arus yang melewati kapasitor, maka semakin besar tegangan yang dihasilkan. Nah, jika arus yang melewati diperkecil secara perlahan, maka tegangan juga akan mengecil secara perlahan, sehingga arus dan tegangan tidak sepase dan arus mendahului tegangan dengan fase sebesar. Untuk tegangan pada listrik AC, karena merupakan tegangan bolak-balik berbentuk gelombang sinusoidal, maka tegangan pada rangkaian AC yaitu F sama dengan Fs sin W kali T, di mana Fs adalah tegangan puncak dari suatu sumber listrik bolak-balik pada selang waktu tertentu. Karena kita membahas rangkaian seri, maka kuat arus pada rangkaian seri untuk tiap komponennya adalah sama, sehingga kuat arus total pada rangkaian AC yaitu IT sama dengan IM sin dalam kurung W kali T plus minus V, dengan nilai V adalah beda fase yang terjadi pada komponen resistor, kapasitor, dan induktor yang masing-masing mempunyai karakteristiknya sendiri. Karakteristik untuk tiap komponen yaitu resistor. Tegangan resistor sefase dengan arus listriknya. Oleh karena itu, antara tegangan dan arus tidak memiliki beda fase. Kedua, induktor. Tegangan yang ada pada induktor mendahului arus listriknya. Oleh karena itu, antara tegangan dan arus memiliki beda fase sebagai 90 derajat. Kapasitor. Kuat arus kapasitor mendahului tegangan yang ada pada kapasitornya. Oleh karena itu, antara tegangan dan arus memiliki beda fase sebesar min 90 derajat. Analisa tegangan total dengan diagram fasor. Untuk lebih memahami maksud kalimat di atas, maka kita perlu menggambarkannya ke dalam diagram fasor. Diagram fasor adalah diagram vektor yang menunjukkan hubungan antara tegangan resistor, induktor, dan kapasitor beserta dengan urusannya. Perhitungan secara vektor. Untuk mendapatkan tegangan total dari suatu rangkaian seri RLC, kita tidak bisa langsung menjumlahkan komponen VR, VL, dan VC seperti pada rangkaian listrik DC. Hal itu karena pada listrik AC, komponen tegangan ketiganya tidak semuanya sefase, sehingga untuk mendapatkan tegangan total perlu dilakukan perhitungan secara vektor. Terlihat pada gambar di atas bahwa diagram fasor sebelah kanan membentuk segitiga siku-siku dengan panjang di sumbu X adalah FR dan panjang pada sumbu Y adalah operasi dari pengurangan vektor FL dan FC. Kita sebut sebagai FL kurang FC. Untuk mencari tegangan total Fs, maka sama saja seperti mencari sisi miring pada segitiga siku-siku dengan menggunakan Pythagoras. Rumus Pythagoras adalah Fs kuadrat sama dengan Fr kuadrat tambah Fl kurang Fc kuadrat. Fs
sama dengan akar FR kuadrat tambah FL kurang FC kuadrat. Perlu diperhatikan bahwa hasil dari tegangan total tersebut akan selalu menghasilkan nilai yang positif walaupun nilai FC lebih besar daripada nilai FL. Dengan mengambil kuat arus yang maksimum, kita dapat mencari faktor impedansi Z sebagai pengganti untuk mencari fungsi arus dalam rangkaian AC. Pertama-tama kita substitusikan terlebih dahulu persamaan di atas untuk persamaan segitiga siku-siku tadi dengan menggunakan I menjadi IM. Tegangan total Fs kita dapat menggunakan rumus Fs sama dengan I kali Z dengan nilai faktor impedansi Z-nya adalah Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Resonansi merupakan peristiwa bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang memiliki frekuensi sama. Untuk menentukan kapan rangkaian akan beresonansi, maka kita perlu mencari beberapa frekuensi yang dibutuhkan untuk rangkaian tersebut mengalami resonansi. Sekian dari kami penjelasan tentang rangkaian RLC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.